Halo, Assalamualaikum. Soundpeats Free2 Classic. Saya yakin banyak yang salah mengira-ngira produk ini ya. Karena memang mirip banget dengan seri atau varian yang lebih tinggi, lebih mahal dari Soundpeats juga. Bedanya mungkin ini di finishing earbuds-nya yang lebih minimalis, tapi di bagian charging case-nya tetap dapat sentuhan leather-like ya. Jadi kayak kulit jeruk, itu tetap plastik sih si charging case-nya, tapi udah nambah kegantengannya ya mungkin sekitar 20% lah. Dan ukurannya juga compact, ringan, namun cukup terasa solid. Bisa dibilang, ini adalah salah satu TWS earphone yang good looking, terutama buat yang nggak suka glossy dan prefer finishing matte seperti ini. Saya beli kemarin 249.000, jadi di level ini saingannya adalah Redmi Buds 3 Lite, Soundcore R100, dan juga Baseus Bowie E3. Nah, untuk fitur memang tergolong standar banget ya, di mana tidak ada ANC alias noise cancelling yang aktif, dan juga tidak ada gaming mode, Bluetooth-nya 5.1 versinya, dan kodek sudah support ESC selain SBC, serta punya sertifikasi waterproof IPX8. Casingnya sudah Type-C ya buat chargingnya, dan sudah included kabel Type-C-nya, serta dua pasang ear tips ukuran S dan L, sementara yang terpasang ukuran M tentu saja. Dan dia juga punya sensor sentuh, yang mana tap satu kali itu buat ngatur volume ya, up and down. Tap dua kali sama buat play atau pause, dan tap and hold itu buat previous atau next. Jadi overall cukup basic lah ya, sesuai dengan level harganya. Nah, saya langsung tes kualitas drivernya dengan bass shaker test. Nih, di frekuensi terendah ini terdengar seperti rada longgar. Namun sisanya aman, tidak ada rattle maupun burst yang terdengar. Lanjut saya tes latency, sayangnya memang delay-nya signifikan. Saya pakai Infinix Note 12 maupun Realme GT Neo 3 dan juga MacBook Air. Terasa soalnya pas nonton video YouTube sedikit kurang sinkron ya, memang sedikit saja. Solusinya udah ada sih, matikan ESC dan pindah ke SBC. Kemudian main PUBG Mobile, ya ini apalagi ya, delay-nya kerasa banget. Ekor langkah yang tersisa itu bisa sampai 3 langkah dan single shot kentara juga delay-nya. Sekali lagi, matikan ESC agak mending ya, ekor langkah sisa 1-2 langkah saja, dan single shot sudah on point. Tapi serius, ini kurang enak buat gaming, karena biasanya kan buat gaming itu volume dipolin kan, biar detailnya dapet, kita dengar suara langkah datang itu bisa kedengaran dari rada jauh. Nah masalahnya, kalau volumenya pol itu kedengaran suaranya kurang rapi ya, kayak rada kasar gitu pinggiran suaranya itu. Jadi memang paling aman sih di sekitar 80% volume saja kalau mau pakai earphone ini. Cukup disayangkan karena sebetulnya virtualisasinya bagus ya, dalam artian arah suara dan juga jarak akurat serta proper. Jadi ya sebetulnya bisa buat dipakai nebak arah tembakan atau langkah musuh datang dari mana, dan juga stagingnya sama sekali nggak sempit. Lalu gimana sound quality-nya secara overall? Menurut saya sih masih sesuai dengan harganya ya sebetulnya. Namun, bass-nya lagi-lagi terasa kurang rapi, kurang bulat, tapi punch-nya sendiri cukup kerasa kok. Dan seperti earphone 200 ribuan kebanyakan, bass-nya itu didorong ya, biar dominan. Dan hasilnya, sektor vokal ke bawah maju, kena gaung, kerasa sedikit lebih berat, meski overall masih cukup clear. Untungnya, treble-nya lumayan terjaga, ceringnya dapet, dan lively juga ya ternyata buat dengerin simbal di beberapa musik yang penuh dengan perkusi. Lively lah, lively banget malah. Kemudian untuk mikrofon juga rasanya so-so ya, dalam artian masih ada noise, karakter suaranya juga kurang natural, tapi gain dan detailnya cukup banget buat komunikasi. Di level harga segini, 200 ribuan ke atas sedikit, mic-nya Vivan Live 100, Soundcore R100, bahkan Infinix XE20 jauh lebih keren. Nah sekarang kita dengerin dulu yuk contoh perekaman mikrofonnya dari Soundpeats Free2 Classic ini. Ya ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundpeats Free2 Classic ya. Menarik buat disimak karena ini adalah TWS earphone dengan harga yang cukup murah, 249.000. Silakan disimak karakternya natural atau enggak, kayak suara robot atau enggak, dan juga detailnya kayak atau tidak. Apakah ada kresek-kreseknya, dengungnya, atau putus-putusnya, silakan diperhatikan baik-baik ya. Saya ngomong terus nih, biar ketes si mikrofonnya. Dan segini silakan dinilai apakah proper buat komunikasi, atau bagus banget malah buat bikin konten, atau malah kurang. Langsung komen sekarang juga. Oke, masuk ke kesimpulan, sederhana aja sih, sesuai harga aja. Buat musik overall masih enak ya, condong bassy, paling kurang rapi aja dikit di volume kencang. Jelas tidak saya rekomendasikan kalau buat gaming, dan kalau dengan budget yang sama, saya rasa ini adalah opsi yang lebih baik daripada Redmi Buds 3 Lite.
Iya, saya juga nggak tahu kenapa Redmi Buds 3 Lite itu kayak kurang power ya si earphone-nya. Namun kalau dibandingkan dengan Soundcore R100, rasanya Soundpeats Free 2 Classic ini sedikit rada kalah ya, sedikit aja. Dan kalau kamu butuh yang half in ear, Baseus Bowie E3 siap dipilih. Dengan karakter suara yang jauh lebih balance dan rapi, serta mikrofon yang lebih bagus juga. Jadi, buat level harganya sebetulnya Soundpeats Free 2 Classic ini boleh banget ya kalau mau dipinang. Cuma saya nggak bisa bilang kalau ini istimewa ya di level harganya. Ya masing-masing saling mengalahkan lah ya dengan TWS lain di angka 250 ribuan. Tapi silahkan cek deskripsi video deh ya. Siapa tahu saya berhasil nemuin produk ini dengan harga yang lebih murah. Misalkan di bawah 200 ribu, siapa tahu ya. Nanti kalau ketemu saya akan taruh linknya di deskripsi. Atau buat cari sekanannya juga ada ya linknya di situ. Sip, thanks for watching ya video singkat ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.